Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana kesaksian seorang perempuan murtadin yang ada di Pendeta Manupulu dan kesaksiannya sungguh konyol dan sangat memalukan pembodohan, seorang bodoh mau membodoh-bodohi orang. Nah ini seperti yang ada di video ini, mari kita saksikan. Malam ini saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Nama sebelum saat ini, nama saya dulu itu seorang hajah. Sombong amat. Masnita Dinata. Garis keturunan saya dari suku Sunda yang cukup fanatik di dalam keluarga, apalagi saya memegang satu syiar untuk menyampaikan agama saya pada saat itu, tapi saya dengan leluasa saya menyampaikan bahwa inilah agama yang benar pada saat itu. Saya menjunjung tinggi agama leluhur saya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan bisnis saya yang cukup besar, peninggalan dari almarhum, yang saya harus mengelola dengan sedemikian rupa dan harus menjadi besar karena saya seorang pimpinan di salah satu yayasan yang saya miliki, dan saya berjuang bagaimana saya bisa bersyiar dan dengan menggebu-gebu bahwa saya seorang wanita yang hebat, seorang single parent yang hebat, seorang wanita yang kuat, bisa syiar dengan dana yang sedemikian rupa. Sombong amat. Segala sesuatu yang saya miliki itu hasil dari keringat, hasil dari bisnis, dan terkadang kami hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih, dan kami bersedekah banyak. Sampai akhirnya saya punya keinginan untuk membangun satu Islamic Center. Sampai pada akhirnya saya memutuskan pada saat saya umroh, saya 2 kali naik haji Bapak Ibu yang terkasih. Dan umroh itu seperti dari Jakarta keluar kota antar Indonesia. Saking seringnya, sebulan bisa 1 kali, 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kemauan saya karena mudah. Nah, di sini dia sang murtadin ini kesaksiannya bahasanya dia pergi umroh itu sesuka hati dia, dan 1 bulan itu bisa sampai 3 kali menurut kemauannya katanya. Nah, di sini nampak betul dia kibulnya, dustanya luar biasa kekristenan ini tapi anehnya Pendeta Manupulu tidak ada jera dan tidak ada kapok-kapoknya bahwasanya acap kali dipermalukan oleh murtadin-murtadin yang ia usung itu sendiri padahal ini saya yakin ini adalah orang-orang yang memang betul-betul kafir dari semenjak lahir, karena dari kisah-kisahnya pun sangat tidak masuk di akal. Nanti ada yang keceplosan lagi nih. Dan saya juga ada sedikit bisnis dengan mampir di Dubai. Saya kenal dengan beberapa investor di sana, dan di situ saya melihat ada satu peluang. Saya mencari investor untuk bisa saya bisa punya keinginan membangun Islamic Center itu untuk join. Sampai pada akhirnya saya dikenalkan seseorang pengusaha dari Uni Emirat, dari katakanlah Middle East Saya join, saya bicarakan siapa saya di Indonesia, bagaimana sepak terjang bisnis saya, dan apa keinginan saya. Mereka begitu antusias. Oke, kalau untuk syiar kami akan membantu, bla 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 dan sebagainya. Namanya orang mencari investor seperti orang sedang dagang.
nggak mungkin cari dana tanpa modal meja, ya nggak Bapak Ibu yang terkasih. Dia itu meminta, Bu, tolong buatkan master plan yang komplit supaya dana cepat turun. Oke, baik, seperti apa? Saya kan tidak memahami untuk pembangunan itu seperti apa dan bagaimana. Saya bicara dengan rekan-rekan saya di Indonesia, ada enggak arsitek atau siapapun yang bisa membantu saya mewujudkan Islamic Center. Pada tertarik, semua tertarik, termasuk orang-orang yang tadinya memang dia bukan Muslim, katakanlah non Muslim. Pada saat itu saya haji, bagaimana kasih Tuhan menjangkau saya dan rekan-rekan saya yang akhirnya kembali kepada Kristus. Nah, di sini dia keceplosan, ya kan? Katanya yang dibawa oleh perempuan ini ya untuk menjadi mitranya dalam membuat Islamic Center itu ya, katanya adalah seorang non Muslim yang Kristen lah kita kata ya kan, pasti Kristen. Nah, namun dia mengatakan terakhir endingnya dia berkata pada akhirnya dia kembali kepada Kristus. Kan aneh, bukankah pada awalnya dia sudah Kristen, ngapa pula mesti kembali kepada Kristus? Itu maksudnya gimana? Nah, dari sini sudah berapa kali keceplosan sebenarnya nih. Oke, lanjut. Semenjak itu saya begitu semangat untuk melobi. Berapa dana yang saya habiskan saya tidak peduli, yang jelas Islamic Center saya harus berdiri. Semua itu kalau orang punya dana, kalau orang punya duit, sampai saat ini sepertinya dunia ada di tangan. Sampai pada akhirnya semua sudah beres, saya sudah membayar banyak hal di sini, bahkan sampai miliaran. Pada saat itu saya mulai proyek itu tahun 2000 Pak. Sampai 2 tahun kemudian 2004, saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Rencana kami, rencana saya bukan rencana Tuhan. Rancangan yang saya rancang begitu indah ternyata bukan rancangannya Tuhan. Sampai akhirnya pemutusan hubungan sepihak dari Middle East itu kepada saya. Pada saat itu yang ada di pikiran saya seperti kiamat Bapak Ibu yang terkasih. Saya seperti jatuh dari langit yang ketujuh. Saya marah kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya begitu marah sekali. Padahal di Alkitab sebelumnya dikatakan orang yang beriman biar meyakinkan bang. Nah, di sini dia keceplosan, ya kan? Tambah pula parah, ya kan? Dia berkata, padahal di Alkitab sebelumnya, katanya. Memang kafir dari lahir kau, banyak kali ceritamu. Kacau lah nih. Aduh. berjihad itu akan Tuhan lindungi, bahkan akan berlimpah-limpah. Tapi kenyataannya bukan berlimpah-limpah, yang ada saya habis, saudara. Habis total. Saya pinjam uang teman juga, saya jual rumah, jual apa yang saya punya. Saudara yang terkasih, yang saya miliki terakhir hanya 4 anak. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dari serba ada menjadi serba tidak ada. Semua yang ada saya jual hanya untuk menutup utang. Miliaran, saudara. Nah, di sini tambah lucu lagi ya. Pembangunan tidak jadi, ya kan? Tapi katanya dia harus membayar hutang miliaran. Kan lucu lagi di sini. Bukankah setiap orang kaya itu jika mana hartanya itu sudah miliaran ya, bahkan triliunan, tidak usah triliunan lah, miliaran aja, itu pasti sudah diasuransikan harta bendanya itu. Jadi jika manapun ada kemusibahan, ada kebangkrutan, itu ada yang menggantikan, negara mengganti ya, kalaupun semua itu sudah diasuransikan. Jadi jika mana tidak jadi, tentu ada pelelangan ya,
Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Lalu tanah itu kemana, gitu loh, ya. Jadi semua itu ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui, ya kan? Dimana segala proses itu terjadi, itu pasti ada kesepakatan. Tidak mungkin sekonyong-konyong langsung dibeli tanah, langsung tajak tempat, langsung bikin bangunan. Tidak seperti itu. Semua ada kesepakatan. Ah, ini kacau nih. Ngacau loh. Aduh, Dombi mati nih. Karena saya terus terang pada saat itu saya tidak suka dengan orang Kristen, saudara. Saya sangat membenci Tuhan Yesus. Yang saya pikirkan bagaimana Islamic Center bisa berdiri. Minta tolong lagi, bukan minta apa-apa lagi. Yang ada acara massal, bunuh diri massal. Dulu turun naik mobil, ada bodyguard segala, tas ada yang nenteng, namanya ibu haji orang kaya. Sekarang ke pasar jalan kaki. Di sini dongoknya itu ya. Ngapa pula guys memang jika memang sudah haji, ngapa pula mesti teriak-teriak namanya haji orang kaya? Tai kucing. Mana ada orang Islam perilakunya seperti itu, ya. Karena memang ini sudah memang jelas lah ini penipuan, ya. Penipuan yang sangat recehan, ya. Artinya ini skenario yang tidak tercounter oleh sutradara, ya. Jadi aktornya, ya, keceplosan, ya, ketika memerankan itu keluar dari skenario yang dibacanya, ya kan. Jadi beginilah kacau. Aduh, kacau sudah. Sudahlah. Artinya memang kekristenan itu dibangun dengan kedustaan itu sudah dari semenjak awal mula. Ya, dari segala sesuatu apa yang mereka bangun, ya, agama Kristen ini memang dibangun dengan kedustaan. Karena sesuai dengan perkataan Paulus, jika mana oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan akan menjadi melimpah, mengapa pula aku mesti dihakimi sebagai orang yang berdosa. Nah, jadi memang inilah trik, ya. Jadi semuanya itu dibangun dengan kedustaan, ya. Jadi umat Kristen ini benar-benar ya ilah ilallah yang membawa membawa acaranya nih, pengepulnya ini Pendeta Manupulu ini pun tidak punya rasa malu, ya. Macam semalam sudah saya sekak habis, itu pun tidak juga cerah, ya kan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, ya, untuk menjadi sebuah kabar bagaimana kekristenan membuat tipu muslihat untuk memikat umat Islam dengan segala retorikanya yang sesungguhnya omong kosong belaka, ya. Jadi menjadi sebuah pengajaran, ya, sebagai ilmu ini untuk kepada kaum muslimin. Demikian video saya, ya. Semoga menjadi sebuah ikhtibar bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.